Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 121125. Saya akan menjawab tugas dari sesi 3, kuis sesi 3, mata kuliah komunikasi dan organisasi. Oke. Nah, tugas soal yang pertama, apa sih organisasi dan organisasi itu? Bentar Ibu, maaf, izin baca soalnya. Apa sih ciri-ciri dari organisasi itu, terus organisasi sosial gitu. Nah, izin menjelaskan, apa sih organisasi itu? Jadi organisasi itu adalah kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan aturan yang mengikat antara anggota tersebut, terus mencapai tujuan yang terorganisir gitu. Jadi ciri-ciri organisasi itu kan ada formalitas, kompleks, eksistensi, batas operasional, dan identitas jelas, dan keanggotaan formal, seperti itu. Nah, yang kedua, apa sih fungsi dari organisasi sosial itu? Bentar, baca dulu soalnya Ibu. Organisasi sosial itu kan banyak banget ya fungsinya. Yang pertama, jadi pedoman bagi semua anggota, seperti itu, dan ketua tentunya, dan orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Lalu ada menjaga keutuhan dan integrasi. Nah, yang ketiga itu mengontrol dan mengatur perilaku dan semua anggota, terus memberi lapangan kerja, lalu mengembangkan budaya dan identitas komunitas atau organisasi tersebut. Begitu. Lalu yang ketiga, contoh dari lembaga swadaya. Contohnya ini ada LSM Bina Anak Negeri atau Bankar. Jadi ini tuh didirikan tahun 2009 untuk mengembangkan SDM dan pendidikan di daerah 3T. Jadi visi dari organisasi tersebut tuh kayak membuat masyarakat cerdas dan demokratis, seperti itu. Misinya tuh mengedepankan kebersamaan loh gitu. Jadi benar-benar harus bersama gitu. Dan apa ya? Kayak bermusyawarah bareng-bareng, seperti itu. Dan mengembangkan SDM. Oh iya, ini ada satu lagi nih. Dari LSM Brantas Tasikmalaya. Jadi ini tuh kayak kegiatan analisis kebijakan, penyuluhan hukum, dan pengawasan pemerintah kerjasama lintas sektor, begitu. Lalu yang keempat, ada ormas, organisasi masyarakat. Contohnya ada Serikat Petani Indonesia. Jadi ini tuh organisasi petani di seluruh Indonesia yang fokus memperdaya untuk kesejahteraan petani secara demokratis. Jadi ini tuh dibentuk pada tahun 1998. Mungkin ini dibentuknya waktu zaman Orde Baru ya. Orde Baru yang presidennya itu Pak Soeharto ya, seperti itu. Jadi jadi aktif banget pokoknya organisasi petani ini tuh
buat ngelola sumber daya alam, seperti itu ya. Nah, yang kelima, ada organisasi agama. Bentar, baca dulu soalnya maaf Ibu. Jadi organisasi keagamaan sebenarnya banyak sekali ya, dari Islam, Hindu, Buddha, lalu Kristen Protestan, lalu dan agama lainnya, Konghucu dan lainnya. Jadi contoh dari organisasi Islam nih, contohnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan organisasi tersebut tuh didirikan di Yogyakarta, di Kampung Kauman pada tahun 1912 November. Jadi ini tuh kan organisasi Muhammadiyah itu berfokus kepada dakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam. Lalu ini tuh para pendiri tuh kebanyakan mendirikan kayak rumah sakit, lalu universitas, apalagi sebenarnya banyak ya ini tuh. Jadi Muhammadiyah itu bisa disebut organisasi agama Islam paling tua lah di Indonesia gitu. Jadi ini tuh anggotanya tuh ada 60 juta orang, banyak banget kan. Lalu ada organisasi Nahdlatul Ulama. Ini tuh pendirinya Kiai Haji Hashim Asy'ari, didirikan di Surabaya, dan ini tuh mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan di sini juga saya masih belajar dan belajar banyak, pokoknya seperti itu. Terima kasih telah menonton, dan mungkin segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.